Pernah nggak sih ngerasain makanan pembuka yang enak banget sampai-sampai jadi makin nggak sabar nunggu hidangan utamanya? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan kuliner bareng, mulai dari gigitan-gigitan kecil yang elegan sampai sup yang hangat buat ngebongkar tuntas seni dari sebuah awal santapan. Coba deh, pernah kepikiran nggak kenapa sih kita kalau makan, terutama di acara-acara khusus, harus ada awalnya? Apa sebetulnya tujuan dari hidangan pembuka ini? Ternyata ada seni dan ilmu yang menarik banget loh di baliknya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Makanan pembuka, atau dalam bahasa Prancisnya yang keren itu hors d'oeuvre, adalah hidangan porsi kecil yang disajiin di paling awal. Tujuannya spesifik banget, bukan buat bikin Anda kenyang, tapi justru sebaliknya, buat mancing selera makan buat hidangan-hidangan berikutnya. Terus, apa sih yang bikin sebuah makanan pembuka itu bisa dibilang sempurna? Ternyata ada beberapa aturan mainnya loh. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia intinya. Aturan nomor satu, fungsinya itu buat menggoda, bukan mengenyangkan. Porsinya sengaja dibikin kecil, cuma buat 1 atau 2 kali suap. Ini tuh kayak ngasih sinyal ke otak kita, hei, makanan enak bakal datang nih, tapi nggak bikin perut keburu penuh. Rasanya juga harus ringan, nggak boleh terlalu berbumbu kuat yang malah bisa matiin lidah kita buat hidangan utama. Tentu penampilannya juga harus cakep, dengan bahan yang bisa macam-macam banget, dari seafood sampai keju dan buah-buahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian dasarnya. Secara umum, makanan pembuka itu dibagi berdasarkan suhunya, pas disajin, panas atau dingin. Keduanya punya karakter yang beda banget. Buat makanan pembuka dingin, kayak salad atau canape, biasanya disajiin di suhu yang sejuk, sekitar 10–15 derajat Celcius. Biar apa? Biar ngasih kesan segar. Nah, sebaliknya, yang panas, kayak kroket, disajiinnya anget-anget di suhu 50–60 derajat. Rasanya juga cenderung lebih gurih dan asin, emang sengaja dirancang buat bener-bener ngebangunin selera makan kita. Sekarang, gimana kalau kita tur singkat buat kenalan sama beberapa jenis makanan pembuka klasik yang paling terkenal? Siap? Yuk kita mulai! Pertama ada canape. Nah, ini kayaknya yang paling sering kita lihat ya. Gigitan-gigitan mungil yang cantik dan hampir pasti ada di berbagai acara. Canape itu adalah seni dalam detail. Alasnya bisa roti panggang atau biskuit, ukurannya mini banget, cuma sekitar 3 cm. Terus di atasnya dikasih topping dari bahan-bahan seger yang warnanya menarik. Kunci dari kanape itu adalah prosesnya harus cepat biar tetap seger pas dimakan. Dan seringkali dikasih lapisan glaze biar kelihatan mengkilap dan makin menggoda selera. Lanjut, kita beralih ke sesuatu yang lebih klasik, dengan rasa yang kaya dan tekstur yang super lembut, yaitu pate. Pate tuh pada dasarnya dibuat dari hati yang dicincang super halus, terus dibumbuin. Adonan ini kemudian dimasukin ke cetakan, sering juga dibungkus sama adonan pie, lalu dipanggang di oven. Hasilnya, hidangan dengan tekstur yang lembut banget dan rasa yang wah kaya. Sekarang kita naik level nih ke hidangan yang lebih rumit dan elegan. Namanya galantin. Galantin ini benar-benar sebuah karya seni kuliner. Jadi ini tuh daging, unggas, atau ikan yang tulangnya udah dikeluarin semua, terus diisi lagi pakai daging cincang berbumbu. Proses masaknya juga nggak sebentar, di-braise selama 1,5 jam. Dan yang keren, galantin ini serbaguna. Kalau porsinya kecil, dia jadi makanan pembuka yang mewah. Kalau porsinya besar, dia bisa jadi hidangan utama. Terakhir dalam tur kita, ada hidangan yang mungkin lebih akrab di telinga kita semua. Kroket. Proses bikin kroket itu dimulai dari rux, semacam saus kental yang jadi pengikatnya, kemudian dicampur sama isian kayak ayam atau sayuran, dibentuk, dilapisin tepung panir, baru deh digoreng sampai warnanya keemasan. Disajiinnya pas anget-anget, teksturnya di luar dan lembut di dalamnya itu yang bikin jadi favorit banyak orang. Oke, dari yang padat, sekarang kita beralih ke dunia sup. Sup itu bukan sekedar makanan cair ya, dia punya perang dan variasi yang luas banget di dunia kuliner. Gampangnya, sup itu adalah makanan cair yang bahan dasarnya kaldu, bisa dari daging, ayam, atau ikan, yang kemudian ditambahin bumbu dan macam-macam isian buat memperkaya rasa dan teksturnya. Tapi sup punya tugas yang lebih dari itu loh. Dalam masakan kontinental, sup punya 3 fungsi penting. Pertama, sebagai pembangkit selera, kedua, sebagai penambah gizi, dan yang ketiga, ini yang menarik, sebagai penetral rasa di lidah sebelum kita lanjut ke hidangan utama. Sama kayak makanan pembuka tadi, sup juga punya klasifikasinya sendiri. Garis besarnya, sup itu dikategorikan berdasarkan tekstur dan kekentalannya. Ada 3 kategori utama. Pertama,
Sup jernih atau potage clairs, ini sup bening yang ringan. Kedua, sup kental atau potage lié yang teksturnya lebih pekat karena dikentalkan pakai krim, tepung, atau bahan lain. Dan yang ketiga, kategori yang paling beragam dan seru, sup nasional. Nah, kategori terakhir inilah yang menarik buat kita bahas. Sup nasional itu bisa dibilang cerminan dari budaya dan cita rasa sebuah negara. Dunia sup itu benar-benar kaya. Coba bayangin deh minestrone yang hangat dan penuh sayuran dari Italia, atau gazpacho yang dingin dan segar dari Spanyol pas hari lagi panas. Tentu ada juga onion soup klasik dari Prancis dengan lelehan keju di atasnya. Setiap negara punya sup kebanggaan yang menceritakan kisah bahan lokal dan tradisi mereka, termasuk soto dari Indonesia yang kaya banget akan rempah. Jadi, setelah melihat ini semua, kita kembali ke pertanyaan awal. Hidangan pembuka, mau itu canape yang kecil atau semangkuk sup yang hangat, itu bukan sekedar awalan. Dia adalah pembuka cerita, penentu suasana hati, dan jadi kunci dari seluruh pengalaman bersantap kita. Jadi, lain kali Anda menikmati hidangan pembuka, semoga Anda bisa lebih menghargai seni dan tujuan di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.